Keterampilan apa yang paling dibutuhkan untuk mendapatkan penghasilan di era digital? Siapa orang paling berkuasa di dunia? Politisi? Pebisnis? Penemu? Bukan. Orang yang paling berkuasa di dunia adalah seorang pencerita, Steve Jobs. Marketing memang menjadi salah satu keterampilan paling penting di era digital. Pertanyaannya, bagaimana caranya membuat orang percaya pada kita? Bagaimana agar orang mau membeli apa yang kita jual? Bagaimana supaya orang menerima apa yang kita pasarkan? Jawabannya, bercerita. Sebelum kami jelaskan alasannya, coba temukan kesamaan dari tiga tokoh ini, Steve Jobs, Elon Musk, dan Martin Luther King Jr. Apa kunci dari kesuksesan mereka? Salah satunya adalah kemampuan mereka untuk bercerita. Steve Jobs melalui iklan Apple dengan cerita, inilah untuk orang-orang gila. Mereka yang melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda, berhasil membawa Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Martin Luther King Jr. dengan pidatonya, I Have a Dream, berhasil mengubah sejarah perbudakan di Amerika Serikat. Elon Musk dengan selera humornya, seperti berkata, kita harus melakukan sesuatu tentang ini kan? Berhasil menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Atau, kita lihat bagaimana Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Salah satu strategi mereka adalah bercerita melalui wayang kulit. Mengapa bercerita itu ampuh? Banyak studi ilmiah menjelaskan bahwa storytelling adalah media paling efektif untuk menyampaikan ide. Apapun idenya. Mulai dari sekadar mengusulkan tempat nongkrong malam ini, menawarkan ide bisnis ke teman, hingga menyampaikan ide besar yang mampu mengubah dunia. Otak kita lebih mudah menerima cerita dibandingkan data atau fakta berupa angka. Sebagai contoh, bayangkan seseorang berkata, ketika tua nanti, apakah kamu lebih ingin menemani anakmu wisuda, atau anakmu yang menemanimu opname di rumah sakit? Bandingkan dengan kalimat, 56% angka kematian disebabkan oleh diabetes. Mulailah makan sehat dari sekarang. Cerita lebih berkesan, karena otak manusia terdiri dari dua jenis, otak cepat dan otak lambat. Informasi berupa angka, fakta dan logika diproses oleh otak lambat. Sementara itu, cerita yang sifatnya seperti hiburan lebih mudah diterima karena diproses oleh otak cepat. Bagaimana caranya bercerita? Ada beberapa alasan mengapa cerita lebih efektif. Pertama, cerita memicu emosi. Seperti contoh sebelumnya, perasaan sayang kepada anak lebih mudah diterima dibandingkan fakta atau angka semata. Orang tua pasti bisa merasakan apa yang dirasakan Marlin ketika Nemo hilang. Kedua, cerita yang bagus mampu membawa pendengarnya masuk ke dalam alurnya. Inilah alasan banyak orang merasa termotivasi setelah menonton anime, drama Korea, atau film lainnya. Ketiga, produk atau ide lebih mudah diterima jika menggunakan bahasa sederhana, bukan istilah teknis. Contohnya, alih-alih mengatakan, iPod memiliki memori 5 GB. Steve Jobs memilih kalimat, 1000 lagu di saku Anda. Daripada menyebut, mengandung vitamin B1, B2, C, serat, dan karbohidrat kompleks. Lebih baik menggunakan ratusan kebaikan untuk usus dalam satu teguk. Storytelling tidak hanya berlaku dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menggunakannya saat berbicara dengan teman, saat melamar pekerjaan, bahkan ketika mencoba mendekati seseorang yang kita sukai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan cerita ini ke temanmu. Tinggalkan komentar tentang pengalamanmu. Dan jangan lupa, tekan tombol suka, serta subscribe. Siapa tahu, cerita kecilmu hari ini bisa menginspirasi orang lain besok. Jadi,
Apa ceritamu hari ini?